Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livaldo Saitegi Harapan dengan NIM 2020-101-703-164 dari kelas SLQ Akuntansi 15 akan menjelaskan tentang madfari. Baik, yang pertama adalah pengertian madfari. Madfari merupakan kebalikan dari mad asli. Dari segi bahasa, madfari artinya mad cabang. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, mad farai adalah mad yang terdapat hamzah atau sukun setelahnya. Ini adalah pembagian mad fari. Mad fari dibagi menjadi dua, yaitu sukun dan hamzah. Kemudian dari dua cabang tersebut bercabang lagi ya, di bagian sukun ada arid dan asli, dan di hamzah ada mutasil, munfasil, dan badal. Yang pertama kita akan masuk ke bagian hamzah. Yang pertama di bagian hamzah kita bisa lihat adalah mutasil, yaitu jika mad bertemu langsung dengan hamzah dalam satu kata. Mad ini dinamakan dengan mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah huruf mad dan hamzah berada pada satu kata. Disebut mad wajib karena para ulama sepakat membaca panjang lebih dari 2 harakat, namun berbeda-beda ukurannya. Disebut mutasil yang artinya bersambung karena mad bertemu hamzah dalam satu kata. Ukuran panjangnya 4-5 harokat, baik ketika wasol maupun waqaf, namun yang lebih diutamakan 4 harokat. Boleh juga dibaca sampai 6 harokat jika terdapat mad wajib mutasil di ujung kata, dan dibaca waqaf. Contoh, khunafa dan as-sama. Yang kedua, munfasil. Mad munfasil adalah mad dan hamzah terpisah atau mad bertemu hamzah di lain kata. Yang termasuk kategori mad munfasil adalah mad jais munfasil dan mad silah tawil. Mad jais munfasil adalah mad bertemu hamzah pada 2 kata. Disebut mad jais karena tidak semua ulama ahli qiraat sepakat untuk memanjangkan mad ini lebih dari 2 harokat. Munfasil artinya terpisah, yakni antara mad dengan hamzah terdapat pada kata yang berbeda, panjangnya 4-5 harokat. Contoh mad jais munfasil yaitu ada di surah Al-Kautsar ayat 1. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah atau mad silah kubra adalah hak dhamir yang berada di antara 2 huruf berharokat dan sesudahnya ada hamzah. Ukuran panjang mad silah kubra sama derajatnya dengan mad jais munfasil, yaitu 4-5 harokat dan yang diutamakan 4 harokat. Contoh surah Ali Imran ayat 36. Wadda'tuha unsa. Kemudian ada badal. Yang ketiga dari mad yang dikarenakan ada hamzah adalah badal. Maksud badal di sini adalah huruf madnya pengganti dari hamzah atau hamzah bergantian posisi dengan mad. Yang pertama ada mad badal. Mad badal adalah apabila huruf mad terletak setelah hamzah atau bacaan mad yang terdapat pada hamzah. Ada 2 sebab mengapa mad ini dinamakan mad badal. Yang pertama, apabila huruf mad merupakan pengganti dari hamzah seperti kata amanu dan contoh lain. Huruf mad pada contoh di atas merupakan pengganti dari hamzah karena asal dari ketiga contoh di atas apabila ada 2 hamzah beriringan di mana yang pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua digantikan pada huruf alif ya sukun atau waw sukun tergantung harokat pada hamzah yang pertama. Kemudian yang kedua, karena posisi mad menggantikan posisi hamzah, salah satu sebab mad farai adalah bila terdapat hamzah setelah huruf mad. Namun dalam mad badal posisi keduanya bergantian atau bertukar posisi. Huruf mad pada kasus yang kedua ini bukanlah merupakan pengganti dari hamzah, melainkan hanya munfasil. Contoh, surat Ad-Duha ayat 4. Walal akhirah. Kemudian sukun. Sukun arid. Sukun arid adalah sukun dikarenakan waqaf. Asalnya bukan merupakan huruf mati, tapi karena diwakafkan, maka huruf terakhir disukunkan. Mad arid yang pertama ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf, panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harokat.
Contoh mat arid li sukun ada di surah An-Nas ayat 2. Malikin nas. Kemudian ada mat lin. Adalah apabila setelah huruf lin terdapat huruf sukun baru yang diwakafkan. Huruf lin adalah waw sukun atau ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba. Selanjutnya ada sukun asli. Apabila mat bertemu dengan sukun asli bukan arid dihukumi mat lazim. Mat lazim terbagi dua, yaitu mat lazim harfi dan mat lazim kilmi. Baik harfi maupun kilmi dibagi menjadi mukhafaf dan mustaqal. Yang pertama ada mat lazim harfi mukhafaf. Huruf mat lazim harfi mukhafaf adalah huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf dan di tengahnya huruf mat. Hurufnya ada 8, yaitu dikumpulkan pada naqasa asalukum. Panjangnya 6 harokat. Contohnya biasanya ada di awal-awal ayat atau awal-awal surah, yaitu yang pertama ada nun, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, hamim. Ya, biasanya ada di awal-awal ayat Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada mat lazim harfi musbah. Adalah huruf fawaitu suwar yang bila dipecahkan terdiri dari 3 huruf. Dan di tengahnya huruf mat yang diidghamkan. Panjangnya 6 harokat. Contoh alif lam mim ra. Biasanya juga ada di awal-awal surah. Kemudian ada mat lazim kilmi mutsaqal. Mat bertemu huruf yang bertasydid panjangnya 6 harokat. Contoh surah Al-Fatihah ayat 7. Waladhdallin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.